Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat selalu, dijauhkan dari COVID dan lain-lainnya. Ya Bapak Ibu, kita sudah jam 8.32 waktu Indonesia Timur. Dan Ibu pemateri, Ibu Dita Putih Saraswati sedang sholat karena beliau di Jakarta. Jadi masih 2 jam perbedaan waktu lumayan. Ini Bapak Ibu, kita kenapa memilih kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan daring lainnya untuk yang malam itu biasanya dimulai sudah jam 10 waktu Indonesia Timur. Halo semua. Halo, Rasanya nih kayaknya nggak jalan deh. Ini kedengaran kok. Tapi kameranya nggak jalan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini nggak tahu lagi error. Kadang-kadang laptop saya kameranya suka error. Ya. Temannya yang mau datang siapa Bu? Yang mau Itu ikutan nanti? anak anak UPI yang waktu itu. Siapa namanya? Viko. Oh, belum muncul. Ya, Bapak Ibu, kita sudah pemateri kita malam ini Ibu Putih sudah hadir. Sudah jam 8.34 waktu Indonesia Timur nih Bu. Apakah mau langsung atau gimana? Ada berapa orang yang ikut hari ini ya? Ini sudah 20 Bu. Banyak. Ya, ini dari Maluku semua nih kayaknya nih. Mungkin sedikit sekali yang dari luar Maluku. Karena memang jam segini nih ya jamnya untuk di Indonesia Timur untuk. Betul. Biasanya, Saya yang pasti hari ini sebenarnya kita santai, nggak terlalu kayak perkenalan aja. Harapannya kita masih bisa ketemu untuk lanjut lagi gitu kalau mau Ibu Bapak. Jadi hari ini saya nggak ngebut gitu maksudnya nggak. Dulu kami pernah bikin workshop tentang dengan topik ini sama saya dengan teman-teman itu seharian. Dari pagi sampai sore. Nah, karena hari ini cuma 2 jam, jadi menurut saya nggak mau buru-buru, mau santai, tapi nanti kalau teman-teman setuju, baru nanti di pertemuan berikutnya kita ketemu lagi, gitu. Dan mungkin membahas topik yang Ibu dan Bapak inginkan, gitu. Tetap tentang aljabar, tapi mungkin terkait topik yang terkait yang Ibu dan Bapak inginkan. Bagaimana Ibu Bapak? bagaimana Ibu Bapak? Silakan diaktifkan mikrofonnya untuk menjawab. Jadi ini rencananya itu sebenarnya workshop gitulah, pelatihan beberapa hari ya. Cuman untuk apa ya istilahnya mungkin test the water gitu ya Bu ya. Jadi kita coba dulu dengan webinar 2 jam. Kalau memang responnya bagus, kita akan lanjutkan dengan pelatihan. Dan memang sasarannya lebih ke guru Maluku dan Maluku Utara. Itu sebabnya kita juga mulainya mungkin untuk Indonesia Barat seperti Bu Putih harus agak buru-buru sholatnya karena awalnya saya minta jam 8 sih tapi memang kayaknya agak susah gitu. Kasihan kalau di Indonesia Timur. Ya. Ya. Saya Bapak Ibu sebenarnya bagaimana ada? Saya cuman kameranya nih nggak jalan. Ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menyampaikan bagaimana dengan rencana dari Ibu Putih? Kalau saya Ibu Putih siap. Siap, oke. Ibu Novi. Saya juga. Ya. Ketemu lagi Bu. Halo Ibu. Iya kamera saya nih agak error nih. Kadang-kadang suka error jadi nggak muncul wajahnya. Oke, Ibu dan Bapak, selamat malam. Jadi saya mulai aja ya. Jadi hari ini sebenarnya saya cuma mau sharing-sharing sedikit saja tentang yang disebut kemampuan berpikir aljabar atau algebraic thinking.
Saya tahu Ibu dan Bapak sebagian besar adalah guru SMP. Saya sendiri latar belakang saya pertama kali mengajar itu juga di SMP, tingkat SMP kebetulan saya langsung dikasih kelas 9. Mengajar fisika waktu itu, tapi sekali-sekali ngajar matematika juga. Jadi saya cukup berpengalaman mengajar SMP cukup lama, bertahun-tahun. Ada 7 tahun kali, sepertinya 7 tahun. Lupa saya, sampai saya lupa. Dan saya tahu kalau misalnya guru SMP rata-rata ibu dan bapak pasti kebanyakan lulusan pendidikan matematika ya, benar nggak? Waduh, ini saya SD. Oh, SD. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak, kalau yang SMP biasanya, kalau SD kan biasanya dari PGSD, kalau SMP kan banyak yang dari pendidikan matematika atau banyak yang dari jurusan-jurusan yang berhubungan dengan matematika. Jadi biasanya udah lebih terampil. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah sebenarnya saya mau sharing sedikit saja tentang cara berpikir aljabar. Di dalam konteks Indonesia, aljabar itu kan baru belajar di SMP ya? Iya. Di SMP dan seringkali jadi momok gitu ya. Yang SD-nya suka matematika gitu ya, misalnya aritmatika suka, yang lain suka, pas masuk ke aljabar tiba-tiba shock gitu ya, ketemu X dan Y. Dan tiba-tiba memang beberapa siswa menunjukkan ketika masuk ke aljabar, tiba-tiba siswa jadi nggak suka matematikanya cenderung lebih tinggi pas mulai masuk ke aljabar. Nah, sebenarnya hari ini yang kita bahas namanya cara berpikir aljabar. Jadi bukan tentang aljabarnya per se, tapi tentang cara berpikir aljabar. Nah, di beberapa negara, cara berpikir aljabar itu biasanya disebut algebra and patterning ya, algebraic thinking and patterning. Itu diajarkan sejak TK dan SD. Jadi selain aritmatika, kemampuan berpikir aljabar itu diajarkan dari TK atau SD. Maksudnya sesuatu biasanya berhubungan sama pola, menebak sesuatu yang belum diketahui gitu ya, dan sebagainya. Tapi dalam konteks Indonesia itu terjadi di SMP dan langsung loncat langsung ke biasanya ke simbol-simbol. Sehingga makanya siswa-siswa kita kadang-kadang mulai langsung tidak suka gitu, karena tidak terlalu bertahap masuk ke aljabarnya. Nah, saya akan share sedikit sebuah cerita. Saya akan share bahan. Bentar ya. Oke. Oke, PowerPoint saya kelihatan? Sementara proses. Belum terlihat PowerPoint ya? Sudah. Sudah. Oke, jadi saya akan cerita sedikit tentang sebuah kelas yang saya ambil dari bukunya namanya Marilyn Burns. Dia menceritakan sebuah kelas dan kelas itu dimulai oleh sebuah cerita. Ceritanya berjudul Two of Everything, karya Lily Toy Hong, atau artinya dua dari segalanya. Di YouTube ada ceritanya tapi dalam bahasa Inggris. Jadi nanti PowerPoint-nya akan saya share ke Pak Yandri, nanti silahkan dicari di YouTube. Jadi ceritanya begini, ada seorang kakek dan nenek. Kakeknya bernama Haktak, neneknya juga bernama Ibu Haktak ya. Kakeknya kakek Haktak, nenek Haktak gitu ya. Keduanya adalah petani yang hidupnya sangat pas-pasan gitu ya. Jadi mereka biasanya mengumpulkan hasil-hasil pertanian, lalu mereka bawa ke pasar, lalu mereka tukar hasil pertaniannya dengan kebutuhan mereka, dengan makanan yang mereka butuhkan juga misalnya, terus udah gitu dengan baju kadang-kadang, dan dengan berbagai hal yang mereka butuhkan. Nah, suatu hari kakek Haktak itu pergi untuk mencangkul. Jadi kakek Haktak ini pergi mencangkul di sebuah tanah gitu ya, tiba-tiba dia ketemu sesuatu nih, apa nih keras gitu, tek tek tek. Ternyata itu adalah sebuah pot yang cukup besar dan potnya kayak aneh, tapi si kakek Haktak pikir, oh yaudah saya bawa pot ini pulang, siapa tahu ada gunanya, kata si kakek Haktak.
Jadi kakek Haktak lalu membawa potnya pulang sampai ke rumah. Nenek Haktak bilang, kamu bawa apa? Kamu bawa pot yang aneh, gitu ya. Pot sangat besar, kita pakai buat apa ya? Buat mandi kayaknya kurang besar, tapi kalau buat apa ya? Buat lain-lain kayaknya agak susah. Jadi si nenek ngintip-ngintip ke dalam potnya, ada apa di dalam potnya. Terus udah gitu ternyata apa yang terjadi? Jepit rambutnya nenek masuk ke dalam potnya. Dan kantong uangnya juga masuk ke dalam potnya. Pas dia lihat-lihat, tiba-tiba jepitnya ternyata jadi ada 2. Tadinya jepitnya 1, masuk ke dalam potnya, tiba-tiba jepitnya ada 2. Begitu juga kantong uangnya. Kantong uangnya berisi 5 koin kalau nggak salah, 5 atau 6 koin gitu ya, 6 koin lah anggap ya. Masuk ke dalam, keluar juga kantong uang. Dan isinya juga sama-sama 6 koin. Wah, kalau gitu kata kakek, wah ini pot yang sangat ajaib, kita bisa pakai nih, gitu. Mungkin kita baju musim dinginnya, kebetulan kan di sana dingin ya, cuman punya 1 gitu ya, mungkin kita masukin, kita sama-sama punya 2 buat menghangatkan diri kita. Terus si nenek punya ide, oh gimana kalau kita masukkan beberapa koin, misalnya anggaplah kita masukkan berapa tuh, 10 koin gitu ya. Masukkan ke dalam pot, apa yang terjadi? Keluar 10 koin. Jadi si nenek dan kakek tidur dengan cukup nyenyak karena sekarang mereka punya sedikit lebih banyak uang daripada sebelumnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka menggunakan pot itu untuk melipat gandakan uang gitu ya, dan besokannya kakek pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan, tapi beda dengan dulu. Kalau dulu kakek memasukkan kakek Haktak memasukkan hasil pertanian, sekarang dia bawa beberapa koin. Nenek Haktak mulai mengagumi pot itu gitu ya. Aduh, pot terima kasih banyak gitu ya. Aduh, senang sekali ada pot seperti kamu, kata nenek Haktak gitu ya. Nah, kakeknya pergi ke pasar, balik-balik dari pasar, dibuka pintu, nenek agak kaget. Nenek yang masih mengagumi pot itu, neneknya terjatuh ke dalam pot. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi neneknya keluar gitu ya, ada 2. Neneknya ada 2. Jadi 1, 2. Terus nenek yang asli marah gitu sama si kakek. Ada 1 nenek lagi katanya, ada 1 nenek Haktak lagi. Saya ini istrimu, kembalikan nenek itu ke dalam pot katanya. Nenek Haktak, terus kata kakek, jangan, kalau dikembalikan dia akan berlipat ganda. 2 aja saya udah pusing begini katanya, neneknya ada 2 gitu kan. Terus si neneknya marah, apa yang terjadi? Pas marah terdoronglah kakek itu ke dalam pot gitu ya, sehingga kakeknya masuk ke dalam pot, lalu kakeknya keluar ternyata kakeknya jadi ada 2, neneknya ada 2. Terus kata si nenek yang asli, wah bagus juga sih ada kakek yang 1 lagi dengan nenek yang 1 lagi. Jadi saya istrimu, itu istrinya si kakek yang itu. Akhirnya mereka bertetangga. Mereka akhirnya hidup bertetangga, rumahnya sama, dua-duanya sama. Mereka punya apa-apa masing-masing satu gitu, sama gitu ya. Jadi itu ceritanya. Tentu saja ini adalah sebuah cerita khayalan yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya ceritakan cerita ini? Jadi kira-kira ada yang tahu nggak hubungan cerita tadi dengan aljabar? Ada yang mau kasih ide nggak? Boleh taruh di chat room. Kira-kira apa hubungan antara cerita yang tadi dengan aljabar? Silakan Bapak Ibu. Oke. Silakan diketik di chat room. Belum ada yang mencoba. Belum ada yang menjawab, nggak apa-apa, masih ngetik mungkin. Baru sih pakai Teams ini. Di mana ya chatroomnya? Oh, chatroomnya yang ini, saya kasih layar ya. Di samping. Ada tanda ini. Di samping tangan. Nih. Yang tampilkan yang ini nih. Ya, tampilkan percakapan atau chatroom itu yang ini. Nah, hide, itu.
Kalau kita pencet more actions, yang ini, keluar chatnya bisa diketik di situ. Soalnya saya pakai tablet. Oh, pakai tablet, ya nggak Iya. apa-apa. Kalau tablet mungkin di kanan atas ya, di handphone itu di kanan atas. Saya belum tahu kalau tablet. Kanan atas di samping show partisipan atau tampilkan peserta, di sampingnya ada show conversation. Ya Bapak Ibu, ada yang mau mencoba? Tidak apa-apa Bu Umi, dari mana saja karena ini memang kita mengundang untuk semua guru matematika. Jadi Ya, silakan beraktivitas, silakan ikut berinteraksi ya. Bu sudah ada tuh Bu, Ibu Ista. ya Vista ya. Oke, saya tunggu yang lain. Ada Ibu Umi, kita tunggu bentar. Saya tunggu sebentar jawaban dari beberapa teman-teman yang lain. Ya, nggak apa-apa Ibu Umi dari Kepri ya. Mudah-mudahan sempat mendengar ceritanya tadi, kakek dan nenek Hakta. Oke, ini ada Ibu Afista ya, 2 nenek plus 2 kakek ya. Ibu Afista ada? Bu Afista mungkin bisa menceritakan apa hubungan cerita tadi dengan aljabar. Diaktifkan mikrofonnya Bu Ista. Oke, selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya sebenarnya basicnya bukan guru matematika, saya guru SD. Tapi kalau SD kan harus semua bidang studi, kita harus ajar. Iya, betul. Iya, jadi seperti tadi yang diceritakan dalam kisah kakek dan nenek tadi, yang awalnya itu satu, tapi setelah masuk ke dalam guci tiba-tiba menjadi berlipat ganda. Seperti halnya uangnya tadi, koinnya tadi awalnya jadi 4 koin, kemudian masuk ke dalam guci menjadi 8 koin, berarti ada 2 kantong. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ada ini. Terima kasih. Ada Sucipto. Bapak-bapak ya nih, Pak Sucipto ya. Hubungan antara cerita dan aljabar 2 kali 2 sama dengan 4. Maksudnya apa itu? Silakan Pak Cipto, diaktifkan mikrofonnya Pak. Pak Sucipto. Halo. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Karena ini saya hanya ikut karena saya juga bukan profesinya matematika. Jadi itu tebak-tebakan saja Ibu. Oh, nggak apa-apa. Jadi menurut Pak Sucipto apa hubungannya dengan aljabar kira-kira? Terima kasih Bu. Oh, terima kasih. Oke. Oh nih ada Pak. Ini siapa nih? Ibu atau Bapak nih? Jus Mariani Asiri. Ya. Silahkan. Berbagi pandangan. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya, kebetulan saya adalah guru matematika. Menurut saya, hubungan dari cerita tadi, apapun yang dimasukkan oleh nenek dan kakek tadi bisa dianggap sebagai sebuah variabel dalam aljabar. Dan koefisiennya adalah 2. Jadi misalkan dia memasukkan 4 koin. Berarti variabelnya adalah 4 koin itu. Jadi 4 dengan koefisien 2 berarti 4 kali 2 8. Kalau misalkan jaket dia masukkan 1. Berarti variabelnya 1, jadi 1 kali 2, nah jaket itu akan menjadi 2. Dan begitu seterusnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Oke, itu tadi jawabannya menarik. Jadi tadi itu yang saya ceritakan, itu adalah cerita pembukaan dari sebuah kelas. Cerita tersebut saya ambil dari Lessons for Algebraic Thinking, grades 3 until 5. Ini yang tadi saya ceritakan ya. Sebenarnya di banyak negara lain, termasuk di Singapura, di Australia, di Kanada, di US sekalipun, kemampuan berpikir aljabar itu adalah topik dari SD pun udah dipelajari. Jadi di kelas ini,
buku ini menarik sekali, adalah kumpulan beberapa pembelajaran mengenai aljabar di tingkat SD kelas 3 sampai 5. Jadi kalau ada guru SD di sini nggak apa-apa. Jadi cerita tadi sangat sederhana. Jadi apa yang dilakukan sang guru? Jadi guru memulai kelas dengan membaca Two of Everything bersama siswa-siswanya gitu ya. Terus siswa diajak mendiskusikan cerita, lalu didiskusikan apa ya yang akan terjadi kalau 5 koin masuk ke dalam pot gitu ya. Jadi kira-kira kalau 5 koin masuk ke dalam pot, apa yang akan terjadi? Jadi 10. Jadi dari pot akan keluar 10 koin ya. Jadi guru kemudian menyediakan tabel sebagai alat bantu untuk menstrukturkan pemikiran. Jadi guru menyediakan tabel. Oke, kalau 5 kita tulis di sini 10 gitu ya. Ini nanti Ibu dan Bapak bisa coba isi sendiri ya. Jadi kalau misalnya 5 nanti 10. Kalau gitu kalau 4 kira-kira apa yang terjadi dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh guru kemudian? Guru kemudian mengajak siswa melengkapi tabel. Jadi lihat gambar di sebelah itu ya. Misalnya kalau 0 masuk, keluarnya berapa 0. Kalau yang masuk 1, keluarnya 2. Yang masuk 2, keluarnya 4. 3, keluarnya 6. 4, 8, dan seterusnya. Tadi ada yang bilang 2 kali 2 sama dengan 4, ya itu salah satunya. Tapi setelah diajak melengkapi tabel, siswa diajak mendiskusikan pola yang terlihat. Dan namanya anak-anak ya, kalau guru matematika mungkin langsung, polanya 2 kali variabel tadi 2 kali berapa yang masuk ke dalam pot gitu ya. Tapi namanya anak-anak beda-beda cara mereka melihat pola. Ada yang bilang yang masuk itu bilangannya naik satu-satu. Jadi 0, naik 1, naik 1, naik 1, naik 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing naik 1. Sedangkan keluarnya naik 2. Jadi 2, 4, 6, kelipatan 2 gitu ya. Ada yang bilang, oh iya kalau yang keluar itu yang masuk ditambah yang masuk gitu. Oh, ada juga yang bilang yang keluar adalah 2 kali, adalah banyaknya ini, 2 kalinya ini atau banyaknya ini dikali 2, dia bilang gitu. Nilainya segitu, nilainya sama dengan itu. Guru lalu membantu menggunakan sebuah simbol. Oke, kita anggap yang masuk itu gambar persegi ya. Tadi yang dikatakan oleh temanmu yang nomor 2 ini ya, yang apa namanya, yang keluar itu hasil penjumlahan yang masuk ditambah yang masuk lagi. Saya tulis yang masuk itu kan persegi. Jadi persegi tambah persegi sama dengan segitiga. Tapi tadi ada yang bilang yang keluar direpresentasikan dengan segitiga itu sama dengan nilainya akan sama dengan yang masuk dikali 2 atau 2 kali yang masuk gitu ya. Baru setelahnya guru menjelaskan tadi segitiga dan persegi itu mewakili sebuah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah simbol yang bisa diganti dengan berbagai bilangan yang bervariasi. Jadi bagi yang belajar aritmatika misalnya biasa tuh kan 5 sama dengan 3 tambah titik-titik gitu ya. Atau 5 sama dengan 3 tambah A gitu ya. A-nya berapa? A-nya sama dengan 2. Itu bisa saja, tetapi ada kalanya di dalam aljabar A-nya itu bisa berupa bilangan yang bermacam-macam. Kebetulan soalnya tidak seperti itu, tapi bermacam-macam. Jadi kalau dalam konteks ini perseginya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5, dan seterusnya. Buat kita, mungkin kita menganggap itu biasa saja, tapi buat anak kadang-kadang itu membingungkan juga, karena biasanya sebuah simbol itu mewakili satu bilangan saja. Ternyata dalam konteks yang baru ini, konteks di aljabar, dia bisa mewakili banyak hal. Nah, itu yang disebut variabel. Nah, apalagi yang dilakukan oleh guru setelahnya? Guru kemudian mengatakan, saya akan membayangkan sebuah pot yang punya aturan yang berbeda. Mari kita tebak ya, apa yang akan terjadi? Oke, kalau saya masukkan ke dalam pot itu 1, dikasih lambang ini juga kan, persegi, yang keluarnya segitiga udah dikenalin ya. Yang keluar 3, saya masukkan 2 koin, yang keluar adalah 6 koin. Kalau 3, kira-kira berapa yang akan keluar? Kira-kira berapa Ibu dan Bapak? 9 koin. Ya, 9. Kita bisa lihat, oh ini kayaknya dikali 3 nih. Oke, 9. Kalau 4 berapa? 5 berapa? Dan sebagainya. Setelahnya siswa diajak kembali mendiskusikan polanya dan menuliskan rumusnya menggunakan ya. Seperti tadi, diajak diskusi seperti tadi. Lalu apa
lagi lakukan sedikit modifikasi. Kalau tadi langsung kelihatan, yang pertama ini kan 2 kali lipatnya. Aturan kedua 2 kali lipatnya, dikasih sesuatu lagi yang sedikit lebih menantang. Ada pot lain nih, aturannya agak beda lagi. Yang masuk 1, yang keluar 3. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya. Tetapi ketika yang masuk 2, yang keluar 5. Yang masuk 3, yang keluar 7. Kira-kira kalau yang masuk 4 keluarnya berapa katanya? Oke, Ibu Bapak, kalau yang masuk 4 keluarnya berapa? 9. Menurut Ibu Bapak 9. Kenapa? 9. Ditambahkan 2 Karena polanya. yang ditambahkan adalah penculahan 2. Iya, Tambah 2. betul. Hasil keluarian dari pot itu selalu ditambahkan 2 hasil sebelumnya. 7. Jadi 4, nanti yang 5, 11 dan seterusnya. Kira-kira aturannya seperti apa ya? Kalau persegi dan segitiga, aturannya akan jadi seperti apa? 1 dan 3 nih hubungannya apa nih? 2 dan 5 hubungannya apa nih? 2N tambah 1 ya. Jadi kalau ininya kita bisa lihat nih, ini tuh artinya 1 tambah 1 tambah 1 lagi ya. Yang ini 2 tambah 2 tambah 1. Ya kan? Ini 3 tambah 3 tambah 1. Maka baru kita bisa tuliskan aturannya. Mungkin ini bisa kita tuliskan sebagai 2 persegi, ya kan? Tambah 1 sama dengan si segitiga ini. Jadi nanti siswa diajak menuliskan dengan simbol. Lalu mereka diskusikan lah, ada berbagai cara. Jadi seperti halnya yang pertama, cara menuliskannya bisa begini atau begini, gurunya mengajak siswanya berdiskusi apa saja cara untuk menuliskan hubungan antara yang masuk ke dalam pot, koin yang masuk ke dalam pot dengan yang keluar. Setelahnya itu, siswa diminta membuat sebuah aturan untuk pot ajaib. Misalnya, outputnya hasilnya sama dengan 2 kali input dikurangin 3. Jadi temennya bikin. Terus teman-teman yang lain diminta misalnya mendiskusikan polanya, membuat tabelnya, menulis aturannya secara simbolis. Oke. Nah, dari cerita kisah kelas tadi, saya mau tahu Ibu dan Bapak apa yang kepikiran tentang kelas aljabar Ibu dan Bapak selama ini, dan adakah bagian dari cerita tersebut, dari bukan cuma cerita tadi ya, bukan tentang cerita si Haktak itu, tapi cerita kelas itu yang entah kenapa membuat kalau dibandingkan dengan kelas Ibu mungkin apa persamaannya atau apa perbedaannya. Saya ingin mendengar cerita dari Ibu Bapak. Oke, Bapak Ibu langsung di ini saja ya, di unmute saja, diaktifkan mikrofonnya, langsung jawab saja. Iya. Tapi kalau ada 2 yang mau jawab, nanti kita atur biar satu persatu. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Apa yang terpikir setelah mendengar kisah kelas yang tadi saya ceritakan? Mungkin pengalaman sebelumnya atau mau dibandingkan gitu ya Bu ya, Bu Putih? Persamaannya boleh, Ya, perbedaannya boleh. SD dan SMP boleh. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau ditulis dulu boleh, mau berpikir sebentar. Yang di SMA juga kalau mungkin ada ceritanya terkait yang sempat dibahas Ibu Putih tadi boleh. Ya, Bu Putih, mungkin saya mencoba. Boleh, Oke, Bu Tabita, silakan Bu. Ya. Jadi yang dari cerita dari awal sampai contoh-contoh yang baru selesai ini, jadi saya berpikir bahwa matematika itu jadi bukan berbicara soal angka saja, tapi ada simbolnya, karena di situ ada angka, ada juga simbol misalnya persegi, segitiga. Ya. Jadi simbol dan angka atau huruf itu bisa sebagai perubah suatu objek misalnya. Jadi ada keterkaitan. Mungkin itu ya Bu Putih. Iya, oke, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Tabita, Bu. Ibu Tabita. Iya. Ini ada Jusmariani, Ibu Jusmariani yang mengangkat tangan, mungkin mau berpendapat?
Iya Bu, terima kasih banyak Bu Putih dan Iya. Pak Yan. Mungkin sedikit saya hanya ingin sharing kemarin waktu selama ini ketika saya mengajarkan tentang aljabar, kebetulan siswa saya khususnya yang di sekolah saya kalau menggunakan kata-kata yang agak abstrak maka mereka agak bingung Bu. Jadi pernah saya menggunakan untuk kelas kelas awalnya saya langsung menggunakan kan saya sudah berapa tahun mengajar. Tahun pertama saya mengajar langsung menggunakan bahasa matematika. Ini koefisien, ini variabel. Nah, ternyata banyak anak-anak yang tidak terlalu paham dan memang terpatok. Dia patokannya, oh kalau begini dia begini, kalau begini dia begini. Dia bisa tapi nggak paham begitu. Ternyata setelah tahun berikutnya saya mengajar lagi, saya ubah. Jadi saya buat media caranya PowerPoint, tapi gambarnya itu saya misalkan mereka kayak Indomie, satu kardus Indomie. Misalkan kalau satu kardus Indomie itu isinya misalkan 20. Kalau 2 kardus Indomie isinya berapa? Mereka bisa hitung. Nah, misalkan kalau Ibu ubah ada 2 kardus Indomie. Di luar ada 5 buah Indomie saja. Tidak dalam kardus. Nah, kira-kira ini hasilnya berapa? Semua Indomie itu hasilnya berapa? Nah, misalkan lagi, saya ada 1 kardus Indomie ditambah dengan 1 kardus kerupuk yang isi 1 kardus kerupuk misalkan. Nah, ini kira-kira cara tulisnya gimana? Apakah bisa Ibu jumlahkan semua? Berapa jumlah semuanya? Sedangkan ini kan Indomie dengan kerupuk ini beda. Saya awalnya kasih begitu, Bu. Jadi agak ya mungkin anak-anak alhamdulillah sedikit-sedikit setelah mereka paham caranya, baru saya masukkan ke oh ini karena dia berbeda Indomie dengan kerupuk, makanya Ibu bisa bedakan. Misalkan kan terlalu panjang tuh kalau Ibu bilang 1 kardus kerupuk. Ibu ganti saja supaya lebih gampang. Ibu ganti misalkan 1 kardus Indomie itu A, 1 kardus kerupuk itu B, atau Ibu bisa ganti juga namanya, bisa X, bisa Y, terserah apapun namanya, yang jelasnya anak-anak harus ingat kalau 1 kardus Indomie tadi saya namakan apa. Seperti itu Bu. Mungkin itu sedikit pengalaman saya. Terima kasih. Saya mau tanya, tadi ketika mendengarkan ceritanya, bagaimana, kenapa tiba-tiba pengalaman cerita ini muncul? Apa hubungannya dengan cerita yang tadi saya ceritakan? Saya tangkapnya sih yang pengalaman yang tadi Bu, ke kontekstualnya aja sih Bu. Makanya saya langsung kepikiran, oh cara saya mengajar memang mungkin dari awalnya itu mungkin salahnya di situ karena untuk anak usia SMP mungkin lebih ke kontekstual agar lebih mengerti begitu Bu. Baik, terima kasih. Apa namanya? Ya terima kasih. Terus nih tadi ada yang tunjuk jari tapi nggak jadi lagi. Ada Avista, lebih banyak perbedaannya tuh apa maksudnya ya? Avista Fitriana. Iya Ibu, kalau dilihat berdasarkan apa yang tadi pengantar ceritanya sampai masuk ke bagaimana aljabar itu sebenarnya kalau di SD memang tidak ada materi tentang aljabar itu tidak, tetapi ada beberapa materi pelajaran di matematika yang sebenarnya arahnya seperti konsep kealjabar. Jadi kalau biasanya kan kemarin-kemarin saya ngajarnya itu kan langsung misalnya konsep langsung tadi seperti Ibu guru yang SMP tadi langsung diajarkan konsepnya, misalnya 2A ditambah dengan 2B sama dengan apa begitu. Tetapi dengan adanya cerita seperti itu, berarti siswa yang membangun konsepnya sendiri, bukan guru yang memberikan konsep. Ya, walaupun guru membantu mengenalkan beberapa istilah menjembatani untuk mereka ke arah konsepnya, tetapi kan akhirnya siswa sendiri yang bisa tahu, oh ternyata seperti ini loh, seperti itu. Iya ya, jadi menarik sekali ya menggunakan cerita untuk membangun konteks. Jadi kalau bayangkan tadi kan ceritanya pot ajaib ya.
Ketika kita Iya. bicara konteks, Ibu nanti ini ada satu yang tunjuk jari tapi saya bahas dulu ini. Ketika kita berbicara konteks, seringkali kadang-kadang yang kita pikirkan konteks kan harus langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kan. Itu bisa. Tetapi kadang-kadang di dalam matematika kita juga sedikit perlu melakukan imajinasi. Sehingga makanya cerita tentang pot ajaib yang sebenarnya kalau di dunia nyata sih nggak mungkin ada. Tidak masalah, karena itu membantu anak membayangkan sebuah konteks yang sesuai mungkin dengan imajinasi mereka. Itu satu. Dan itu membantu mereka membayangkan apa itu variabel. Betul, tadi ada yang menyebut variabel dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru, kadang-kadang karena kita udah belajar matematika begitu lama, apalagi kalau kita mengajar SMP atau SMA ya, yang punya latar belakang pendidikan matematika atau matematika, kita berasumsi kosakata seperti koefisien, variabel, ataupun misalnya konstanta, itu sesuatu yang siswa otomatis mengerti. Padahal itu bahasa yang mungkin belum tentu udah nempel gitu di otaknya. Apa sih maksudnya variabel gitu ya, sehingga cerita tadi bisa menjadi konteks misalnya. Juga beberapa istilah yang mungkin kelihatan sangat familiar oleh kita, yaitu sama dengan, ya kan? Lebih besar dan lebih kecil. Atau misalnya persamaan dan pertidaksamaan. Kelihatannya sih kalau buat kita kayak nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang siswa nggak bisa membedakan tuh antara persamaan dan pertidaksamaan. Gitu misalnya, itu konteksnya. Jadi tadi itu kalau kita lihat, guru itu menjelaskan dengan sangat pelan-pelan gitu ya, yang memberikan siswa pengalaman melalui cerita sehingga dia bisa menjelaskan apa itu variabel, apa itu pola, dan bagaimana menggunakan variabel itu untuk membuat suatu persamaan misalnya. Oke, tadi ada yang tunjuk jari tapi udah hilang. Ibu siapa ya tadi ya? Ibu Lela. Ibu Lela. Ibu Lela mau bicara boleh? Nur Lela Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar jelas. Oh ya, alhamdulillah. Oh ya. Selamat malam Pak Yandri, Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya guru SD. Saya dari Madrasah Min Seram Barat, Pak Yandri. Menarik buat saya, ternyata dengan penjelasan singkat masih di awal, saya tertarik sekali. Ternyata hal ini bisa diajarkan. Memang aljabar untuk tingkat SD itu masih belum terlalu mendalam ya Bu ya. Tapi kalau dengan pemberian seperti ini, penyajian seperti ini, membawa siswa, membawa anak, memberikan gambar, kayaknya anak-anak SD itu sudah mungkin tertarik. Karena anak-anak tingkat SD itu lebih senang kepada visual yang menggambar, melihat, ada yang seperti itu. Jadi saya tertarik sekali. Mungkin ini bisa diaplikasikan untuk pembelajaran hari-hari, walaupun bukan matematika atau yang lainnya ya Bu ya. Maaf, seperti itu. Maaf. Ya, kalau buat SD, kapan-kapan saya bisa sharing tentang penggunaan cerita untuk mengajar matematika ya. Saya sangat menyukai cerita anak, jadi mungkin nanti saya bisa ada banyak cerita lain. Tapi memang dalam konteks Indonesia sangat kurang. Jadi kalau ada yang jago gambar, ada yang jago bikin ilustrasi, kita bisa bareng-bareng bikin cerita bareng, kita jual ke penerbit. Iya Ibu, iya Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Mungkin konteksnya di Cina ya, betul. Tadi konteksnya di Cina, tapi sebenarnya kita bisa bikin untuk konteks kita sendiri. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya mau lanjutkan lagi, sharing sedikit saja. Seperti saya katakan tadi, hari ini kita sebenarnya cuma pengenalan ya. Jadi aljabar sendiri itu, betul tadi ya, itu tidak sekedar misalnya kita menyelesaikan sebuah persamaan atau menyelesaikan sebuah pertidaksamaan, tapi kemampuan berpikir aljabar itu sangat berhubungan dengan pola. Jadi ada yang mungkin ada yang sudah pernah dengar NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics, yang merupakan organisasi profesi guru matematika, kebetulan di Australia, di Amerika dan Kanada gitu ya. Mereka mengeluarkan beberapa standar tentang apa yang dimaksud keterampilan berpikir aljabar. Ini PowerPoint saya kelihatan kan ya? Kelihatan Bu, kelihatan. Oke. Jadi kalau menurut NCTM, keterampilan berpikir aljabar itu pertama adalah memahami pola, hubungan dan fungsi. Jadi kalau kita lihat dari cerita yang tadi tentang kakek dan nenek Haktak gitu ya, ada pola. Ya kan, ada polanya. Terus
oleh guru dipancing, diajak melihat, dibuat tabelnya, diajak sehingga siswa bisa memahami itu sebagai sebuah fungsi. Kalau ada yang masuk, inputnya apa yang akan terjadi pada outputnya kan. Terus udah gitu, juga ditantang juga oleh gurunya misalnya untuk pola-pola yang lain. Terus kedua, keterampilan berpikir aljabar juga artinya menyajikan representasi dan menganalisis persoalan dan struktur matematis dengan menggunakan notasi atau simbolik aljabar. Lalu menggunakan pemodelan matematika untuk menyajikan dan memahami hubungan kuantitatif. Jadi menggunakan pemodelan tadi. Nah, tadi saya mau tanya, kira-kira menurut Ibu dan Bapak, tadi menggunakan lambang persegi dan segitiga gitu ya. Kenapa nggak langsung ke X dan Y ya kira-kira gurunya? Kenapa dia menggunakan lambang masuknya pakai persegi, keluarnya pakai segitiga? Ada yang punya pendapat? Silakan Bapak Ibu. Nggak ada jawaban benar salah ya, cuman kemungkinan saja. Kira-kira apa kira-kira? Kenapa dia nggak langsung X dan Y? Pakai dulu persegi dan segitiga misalnya. Oke, belum ada pendapat? Belum ada. Nggak apa-apa. Saya sendiri nggak tahu jawabannya, tapi ada, menurut ada saya ada yang menjawab. Ibu Aulia. Silakan. Hanya ada di pikiran saya untuk ke bentuk nyata dulu, dari gambar simbol itu baru ke abstrak yang disimbolkan dari huruf simbol di variabel mungkin. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya sih juga karena ini kan konteksnya tadi ceritanya itu dijalankan di kelas 3 sampai kelas 5 SD ya. Jadi kalau di SD kan sangat biasa tuh misalnya 5 tambah ada kotaknya gitu ya. Sama dengan 2. Itu kan simbol-simbol yang lebih familiar untuk anak di usia segitu. Nanti kalau udah ingat nggak ini kayak gitu, melambangkan sesuatu yang tidak diketahui, setelahnya dikenalkan dengan X dan Y mungkin untuk konteks di sana ya, seperti itu. Itu tebakan saya sih. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi menggunakan pemodelan untuk menyajikan dan memahami hubungan kuantitatif, lalu menganalisa perubahan besaran dalam berbagai persoalan atau konteks. Nah, mesti diingat tadi ketika saya menyebutkan konteks itu sangat bervariasi ya. Konteks itu bisa konteks kehidupan sehari-hari, juga bisa konteks yang sifatnya kita bangun konteks itu menggunakan imajinasi seperti yang tadi. Kalau Bu Putih, kalau kenapa? dosen saya bilangnya ini ada bedanya antara konteks dengan realistik. Realistik itu yaitu konteks itu misalnya Doraemon itu kontekstual banget sama anak-anak. Doraemon, padahal itu kan tidak realistik. Nah, jadi bedanya di situ. Iya, betul. Jadi kontekstual itu bisa sesuatu yang realis, berhubungan dengan realita, kadang-kadang juga tidak, tapi berhubungan sesuatu yang kalau misalnya buat anak atau buat siswa kita akan sangat bermakna, maka dia menjadi kontekstual. Oke. Soal kemampuan berpikir aljabar ada yang lebih spesifik lagi, nggak tahu nih kalau mau saya tampilkan sedikit ya, oleh Archavi tahun 2017 gitu ya. Jadi kemampuan berpikir aljabar itu memperhatikan, menunjukkan, menjelaskan, menyajikan keteraturan dan pola dengan menggunakan kata-kata, simbol, tabel, grafik, atau gambar untuk mendapatkan kesimpulan umum dan memprediksi suatu hasil atau membuat konjektur dengan mengenali persamaan dan perbedaan atau perubahan. Jadi kalau kita lihat baik NCTM maupun Archavi ketika bicara aljabar selalu berbicara juga tentang pola salah satunya ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya mencari nilai X dan nilai Y, tapi berpikir tentang pola. Lalu memanipulasi pernyataan atau ungkapan simbolik aljabar dengan menggunakan sifat-sifat benda dan aturan yang terdapat dalam aljabar untuk tujuan tertentu. Lalu membaca, memahami, menganalisis, dan menjelaskan pernyataan atau ungkapan simbolik aljabar. Terus dari gitu menggunakan berbagai
cara penyajian gagasan dan konsep matematika khususnya aljabar untuk mengenali perbedaan yang terdapat pada cara-cara tersebut, mengefektifkan penggunaannya, menggunakan dan mengaitkan berbagai pengetahuan matematika, dan mendapatkan pengetahuan baru tentang konten matematika, dan membuat pernyataan ungkapan simbolik aljabar untuk keperluan tertentu. Lebih detail ya kalau si Archavi ini. Nah, ketika kita bicara matematika masuk ke aljabar di tingkat SMP, kalau kita mengikuti buku teks ya, itu kadang-kadang apa ya? Kalau dari pengalaman saya sangat bukannya salah ya, tapi rasanya kering karena selalu berbicara misalnya, selesaikan persamaan ini gitu kan, seperti tadi 3 tambah X sama dengan 12, kira-kira X-nya berapa, lalu berikutnya latihan-latihan lagi gitu ya. Padahal ketika kita mau mengajak ke proses berpikir aljabar seperti cerita yang pertama tadi, itu sangat penting untuk ini pola, memainkan pola, dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah yang disebut growing patterns ya, atau increasing patterns, pola-pola yang tumbuh. Jadi kita bisa bikin, saya mau tunjukin websitenya, Ibu dan Bapak mungkin udah ada yang familiar gitu ya. Kalau kita pergi ke online, ada yang namanya Pattern Blocks Online. Oke, saya akan taruh di chat room, Ibu dan Bapak. Sebentar. Oh, saya nggak bisa ngechat. Bisa nggak sih ngechat? Bisa, bisa Bu, nih. Bisa. Udah diatur ya? Ya, karena ini bukan kelas. Kalau kemarin-kemarin kan kita di kelas. Jadi kalau kita pergi ke Apps Math Learning Center, kita bisa menggunakan ini untuk membuat pattern block kita sendiri. Kita sebagai guru bisa membuat pattern block, atau kita bisa mengajak siswa kita membuat pola-pola yang bertumbuh. Dan itu bisa sekreatif-kreatif kita maunya apa. Misalnya maunya seperti ini. Misalnya gini ya. Gini, terus kita bikin lagi versi berikutnya. Kita bikin ini tumbuh misalnya ya. Misalnya ininya tetap sama gitu. Kita bisa menggunakan ini dan membuat pola yang kita mau gitu ya. Misalnya kita tumbuhin lagi dan sebagainya. Jadi kita salah satu hal yang mungkin perlu kita lakukan adalah mengajak siswa kita melihat pola-pola yang bertumbuh dan enggak. Dan itu sebenarnya sangat sederhana. Seperti yang dilakukan oleh guru tadi, juga guru bisa membantu dengan mengajak siswa mulai memikirkan tentang bagaimana tabelnya, kira-kira akan seperti apa. Oke, Ibu dan Bapak ada kertas di samping Ibu dan Bapak? Ada kertas coret-coretan atau kertas? Mungkin bisa membuat tabelnya dan silahkan diisi kira-kira bagaimana isinya. Sangat sederhana. Untuk kelas 7, kelas 8 sangat mungkin untuk dilakukan. Kalau misalnya yang kuningnya ada 0, yang ungunya kira-kira ada berapa. Kalau yang kuningnya ada 1, yang ungunya kira-kira ada berapa gitu. Dan dilanjutkan. Polanya seperti apa. Kalau kuningnya ada N, kira-kira yang ungunya seperti apa. Oke, saya kasih Ibu waktu beberapa menit. Mungkin 1 menit untuk mencoba mengerjakan, dan mungkin nanti beberapa bisa ditampilkan. Bagi yang menggunakan handphone, mungkin bisa langsung difoto dan diupload di chat. Bagi yang menggunakan laptop, mungkin nanti bisa diaktifkan kameranya untuk ditunjukkan. Ini yang agak jarang di ini ya Bu ya, di apa namanya, dieksplor oleh guru biasanya. Jadi kebanyakan kalau kita membahas aljabar ya berhitung. Padahal banyak representasi, banyak pola yang bisa dieksplor lebih jauh. Dan kadang-kadang kita berpikir ini berhubungan sama sequence gitu ya, apa namanya,
deret gitu ya. Dan Ya. baru SMA gitu. Padahal sebenarnya dari kelas 7 nih udah mulai bisa kita kenalkan dengan dan bedanya apa? Kita kalau kelas 7 mulainya benar-benar berurut dulu ya. 1 2 3 4 5 6. Baru mulai loncat 10, loncat ke bilangan-bilangan lain yang lebih besar. Itu sangat mungkin. Oke, silahkan kalau udah ada yang mau sharing. Gak apa-apa. Dan kalau Silahkan. pembelajaran seperti ini juga kan berarti nanti akan banyak aktivitas. Jadi Iya, siswa betul. memang bukan dipaksa untuk berpikir yang abstrak, tetapi mereka akan beraktivitas dan ini Ya, jadi betul. pengalaman. Ini yang ya menjadi salah satu concernnya Maluku Belajar juga, makanya kita bahas algebraic thinking. Dan aljabar kan memang sudah mulai lebih abstrak ya, tapi butuh jembatan kan untuk sampai ke sana. Tadi ada yang mau ini sepertinya, ada mau berkomentar. Bu Putu, maaf ini kita karena di SD kita jarang, dan saya juga jarang mengajar ini matematika. Maksudnya saya mau tanya, ini segitiga sama perseginya apakah dikaitkan dengan suku ataukah bagaimana ya? Oh, yang segitiga tadi ya, itu variabel aja. Nanti bisa diganti dengan X dan Y kan? Kalau yang tadi ya. Nah, yang sekarang ini, yang ada yang di sekarang ini kan tampilan. persegi Ya. kuning. Oke, persegi kuningnya. Maksudnya dikaitkan dengan suku, artinya tadi kan di Bu Putih bilang itu misalnya kotak yang orange 1, yang ungunya ada berapa gitu. Iya, betul. Nanti dikaitkan dengan suku atau gimana ya? Bisa, tapi pertanyaannya sangat sederhana. Kalau yang gini, kita bareng-bareng aja ya. Apa namanya? Sebentar saya ambil ininya. Gambarnya. Bentar ya Ibu Bapak. Atau mungkin ada yang mau mencoba menunjukkan hasilnya, Bu? Siapa tahu ada gitu. Ya. Dengan suku, tapi sebenarnya maksud saya jauh lebih sederhana lagi daripada itu. Kita bahas bersama aja ya. Ini. Kecuali ada yang mau bahas dulu. Sebentar, saya akan share ini dulu. Insert. Break. Oke, saya akan share ini ya. Kita isi bareng aja ya. Jadi, oke. Oke, kalau misalnya yang tadi gambarnya, sebentar saya copy dulu gambarnya biar kelihatan. Ini. Oke, kalau kuningnya ada 0, yang ungunya kira-kira akan ada berapa? Ibu dan Bapak, lihat nggak? 3. Kuningnya 0, nggak ada apa-apa. Yang ungunya? So, kita nggak usah mulai dari 0 deh, mulai dari 1 kalau nggak. Yang kelihatan dulu aja. 4. Kalau kuningnya 1, kuningnya 2. Ungunya berapa? 3. Ungunya ada 3. 3. Kalau yang kuningnya 2, ungunya ada berapa? 4. Ada yang melihat nggak? Oke, 4. Kita tulis dulu ya. Kalau kuningnya 3, ungunya berapa? 5. Ada yang melihat nggak? Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kuningnya ada 4? Kira-kira apa yang terjadi dengan ungunya? Tambah 6. Akan jadi 6. Oke. Ya. Sebelum lanjut lagi, saya mau lihat. Ada yang tahu nggak bagaimana sih bisa jadi? Kenapa sih bisa jadi 3? Bentuk pola persegi atau persegi panjang? Tuh, bentuk pola persegi atau persegi panjang. Atau coba lihat deh. Kalau ini ada kuning, ini beda-beda ya setiap orang melihatnya. Ini cara saya melihatnya ya. Saya lihat di bawahnya pasti ada ungunya kan? Iya. Jadi kalau kuningnya 1, ungunya ada 1 lagi. Ditambah 2. Tapi kalau kuningnya ada 2, jadi cara saya melihat ini ya, ini 1 yang kuning, tambah 2. Iya, tambah 2. Sedangkan yang ini cara saya melihat dia adalah 2
2 kali 2. Oh, tambah 2. iya, iya. Yang ini cara saya melihatnya, ini yang kuningnya kan ada 3, maka ungunya di bawah kan? Tambah 2. Sorry, ini 2 tambah 2. Sorry, banyak. Ya, Iya. tambah 2. Iya, tambah 2. Ya. Lihat ya. Jadi kalau 6, kemungkinan hasilnya, karena di sini adalah 4 tambah 2. maka Tambah kira-kira 2. apa yang akan terjadi kalau dia, saya loncat aja langsung ya. Kalau ke 10, kira-kira apa yang akan terjadi? 10 tambah 2. Jadi di sini adalah 10 tambah 2. ya, kalau yang di ke-20 kira-kira apa yang akan terjadi? 12 tambah 2. 10 Tambah 2. tambah 2. Ya kan? 10 tambah 2. Ya, Iya. 22 tambah 2. 20 tambah 2. Kalau mau 100 kira-kira apa yang akan terjadi? 100 tambah 2. 100 tambah 2. 102. Betul. Kalau N? Kalau yang kuningnya ada N? Saya nggak tahu N itu apa aja. N tambah 2. N tambah 2 ya. Jadi ini namanya growing patterns atau pola yang bertumbuh, dan kita bisa membuat variasinya. Jadi kalau ibu dan bapak mau, tadi website yang tadi saya akan share lagi, bisa bikin variasi yang ibu mau. Ini contohnya ya, atau contoh lain yang sederhana, misalnya saya bersihin ya. Saya bisa aja bikin kayak gini nih modelnya. Jadi misalnya ini 1, terus saya kelilingin sama persegi yang merah gitu. Saya mau pakai segitiga juga boleh, gitu ya. Kalau tadi jadi saya bisa aja bikin kayak gini nih, suka-suka saya nih, saya mau bikin kayak apa. Terus atau saya mau modifikasi polanya tumbuh 3. Jadi kalau misalnya, kalau ininya oranyenya ada 2, dia nanti dikelilingin sama merah juga. Jadi saya bisa bikin pola-pola yang bertumbuh. Ibu dan bapak juga bisa coba nanti di rumah, coba bikin beberapa growing patterns yang lain, terus coba dicari polanya, apa yang akan terjadi. Itu kadang-kadang yang paling sederhana, misalnya kita mulai dengan 2 bentuk gitu ya, tapi nanti lama-kelamaan kita boleh kok mau memodifikasi itu misalnya jadi 3 bentuk, ada persegi, ada segitiganya gitu ya, dan seterusnya, misalnya kayak gini. Saya membuat ini kan. Sorry. Terusnya, jadi ini namanya growing patterns atau pola yang bertumbuh. Boleh dimodifikasi lagi, misalnya gambarnya mau ada ininya, segitiganya ada 2 misalnya, suka-suka ibu gitu. Tapi dia bertumbuh, ada sesuatu yang bertumbuh di dalam pola itu, lalu diajak siswa membuat tabelnya. Ini menjadi salah satu dasar untuk bisa berpikir secara aljabar. Jadi ketika mulai belajar aljabar, yang bikin agak susah adalah siswa kan diminta menebak sesuatu yang mereka nggak tahu gitu sebelumnya. Tetapi sebenarnya polanya bisa dilihat. Jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa untuk bermain-main dengan pola itu juga menjadi sangat penting. Tadi juga ada yang growing, ada juga yang decreasing patterns gitu ya. Ini ada satu, saya ambil dari worksheet mana ya tadi ya. Saya ngambil online kok ini, saya ngambil online tapi saya lupa nulis sumbernya, mohon maaf. Jadi misalnya kalau tadinya polanya kayak gini, pola berikutnya apa? Pola berikutnya apa? Kira-kira kalau hasil akhirnya begini, sebelum di sini polanya apa? Kalau tadinya bentuknya seperti ini, terus pola keduanya apa, ketiganya begini, kira-kira keempatnya apa? Kelihatannya nggak ada angka-angka ya, kelihatannya nggak ada bilangan-bilangan. Tapi ini kemampuan menebak pola ini menjadi dasar yang sangat penting untuk kemampuan aljabar. Nah, kita nanti bisa menghubungkannya dengan bilangan, dengan mengajak membuat tabel dan sebagainya. Nah, hari ini tuh cuma pengenalan, tapi saya mau kasih contoh ya. Jadi dari kegiatan yang tadi, baru mungkin kita bisa mulai masuk ke soal-soal yang lebih familiar kita gunakan ketika kita mengajar di dalam kelas. Misalnya seperti ini. Ini datanya. Ketika ceritanya ada keran, ya, ketika keran dibuka secara penuh, banyaknya air yang keluar dengan waktu atau lamanya keran dibuka. Belum muncul, Bu Putri. Oh, belum. Sorry. Oh, karena tadi saya masih sharing yang itu ya, masih yang pattern blocks, enggak. Oke, tadi saya cerita yang ini ya. Oke, sorry. Tadi saya cerita yang pattern recognition, yang satu increasing patterns. Itu menurut saya, khususnya kelas 7 ya. Kelas 7 itu
mesti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Itu nanti menjadi dasar mereka untuk ketika mereka mempelajari aljabar lebih lanjut. Dan bahkan mungkin harusnya di kelas 6, kelas 5 udah mulai dikenalkan. Terus selain yang tumbuh juga bisa juga pola yang decreasing patterns. Misalnya seperti ini. Kalau tadinya bentuknya kayak gini, terus berkurang jadi kayak gini. Akhirnya begini, kira-kira yang ketiga gambarnya bakal seperti apa. Kalau tadinya dia begini, berkurang-berkurang, kira-kira gambarnya seperti apa. Jadi kita bisa mengajak siswa kita bermain-main dengan pattern blocks. Kita bisa mengajak, kalau yang komersil, pattern blocks-nya itu ada yang dibuat dari kayu gitu ya. Kalau yang online kayak tadi, tapi kalau kita sebagai guru, kita bisa pakai apapun yang ada di sekitar kita sebenarnya. Jadi pakai kertas, pakai barang-barang yang ada di sekitar kita dan mengajak siswa kita membuat pola. Kalau kita adanya kerang itu juga nggak apa-apa. Jadi biasakan siswa membuat pola-pola yang bertumbuh dan juga pola-pola yang decreasing ya, yang makin apa istilahnya, makin sedikit menyusut gitu. Terus udah gitu baru habis itu mungkin kita bisa hubungkan dengan topik-topik yang berhubungan dengan biasanya yang lebih kita familiar di dalam kelas gitu. Tapi juga sebenarnya kita juga menggunakan pola yang mirip-mirip gitu ya. Misalnya kita mulai, oke, kalau keran dibuka secara penuh gitu kan, banyaknya air yang keluar sebanding dengan waktu atau lamanya keran dibuka. Ya kan? Ini harusnya disambung. Oke. Bila keran dibuka selama 5 menit, sebanyak 11 galon air terbuang. Tadi saya ngecek, emang 5 menit kalau keran dibuka itu bisa 11 galon air yang keluar untuk keran-keran tertentu gitu ya. Jadi kira-kira lengkapi tabel berikut ini. Kalau kita lihat, ini kan kegiatan yang udah mulai familiar ya. Kalau di kelas 7 kita belajar fungsi linear udah mulai gitu ya. Itu sebenarnya kan polanya mirip seperti tadi, mirip seperti cerita nenek dan kakek Haktak maupun pola-pola yang tadi, tapi udah mulai agak berubah nih ceritanya. Ini mungkin udah soal cerita kan. Lalu kita bisa ajak siswa kita mengisi tabel gitu kan, banyaknya air yang mengucur gitu satu-satu. Lalu kemudian kita bisa ajak siswa kita menggambarkan grafik yang merepresentasikan banyaknya air yang terbuang setiap menitnya. Jadi misalnya di sumbu X-nya adalah waktunya gitu kan ya. Di sumbu Y-nya adalah banyaknya galon yang mengucur, volumenya banyaknya galon yang mengucur gitu sumbu Y-nya, terus digambar. Habis itu baru kita ajak membahas, oke, kalau kayak gini kira-kira berapa galon yang terbuang ya per menit gitu ya. Itu nanti kita bisa ajarkan, kita hubungkan misalnya dengan gradien. Oh, delta Y dibagi delta X. Nah, itu tadi yang disebut gradien gitu. Kasus apa ya yang nanti kita bisa tanyakan lagi, kasus apa ya yang kira-kira justru nanti arah grafiknya berlawanan, nggak seperti ini, kalau ini naik gitu dan seterusnya. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat polanya ini mirip sekali dengan pola-pola yang tadi kita kerjakan. Jadi sebelum sampai ke sini tuh ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari definisinya, kemampuan berpikir aljabar, salah satu yang mau kita lakukan adalah mengajak siswa menebak apa yang akan terjadi kemudian kan sebenarnya. Membuat memprediksikan suatu hasil. Nah ini kan nanti lama-lama kita bisa prediksikan kalau airnya dibuka selama 100 menit, kira-kira berapa galon yang terbuang. Kalau 150 menit, kalau T menit berapa galon yang terbuang. Nah, mereka membuat prediksi. Sebenarnya hari ini rencana saya sangat sederhana sharingnya tentang itu. Saya mungkin mau dengar apa pikiran Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak mau, kita janjian ketemu lagi. Nah, di situ kita akan bahas topik yang lebih spesifik. Saya akan siapkan misalnya topik lebih spesifik tapi masih terkait aljabar, tapi saya tergantung Ibu dan Bapak mau topik apa. Jadi misalnya jadi itu yang kita bahas bersama hari ini. Gimana Ibu dan Bapak hari ini? Ya. Sangat sederhana sih, nggak aneh-aneh. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa request dari apa nih yang biasanya agak kesulitan di kelas, nanti kita akan dibantu oleh Ibu Putih dan teman-temannya Ibu Putih. Di sini sudah ada 2 temannya Ibu Putih, yaitu Mas Viko dan Ibu Siti Andriani. Oh, ada Bu Andri. Aduh, malu aku. Itu jago, itu guru saya. Permisi ya, Kayan. Ya, Bu Putih ada Bu Lina mau bertanya atau mau berkomentar. Silakan. Iya, salam kenal Ibu. Saya Ibu Lina Lestari, mengajar di SMP.
Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, tapi sebenarnya jujur saya tidak bisa konsentrasi karena anak-anak ganggu kiri kanan. Nggak apa-apa, Ibu. Karena waktunya ini malam. Oh Jadi iya, kalau iya. bisa mungkin waktunya untuk ke depannya bisa siang, supaya kami juga bisa lebih konsentrasi untuk ikut materinya. Kalau di sekolah gangguannya kurang. Siang jam berapa, Bu Lina? Kalau siangnya mungkin bisa jam-jam pelajaran, jam-jam di sekolah. Nah, kalau hari kerja saya mengajar juga, Ibu, kayak Ibu Bapak. Jadi saya full dari pagi sampai sore. Setelah jam mengajar. Kalau hari Minggu nggak apa-apa. Kalau hari Sabtu Minggu mungkin saya bisa sesuaikan. Oke, persamaan linear dua variabel ya. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Bu Putih. Bu Putih, ya? masalah waktu tadi gimana Bu Putih? Saya kalau hari Minggu santai sih. Kalau Sabtu ada acara Gernas Tasaka kan paginya. Tinggal satu pertemuan sih. Tapi saya kalau hari Minggu lebih fleksibel. Saya Bu Putih. Ya? Ya. Pak Yandri, saya bisa bertanya? Silakan. Boleh, boleh. Oke. Ini kita di SD, kita kan SD, minta maaf. Kita di SD itu kan tidak pernah memperkenalkan aljabar secara detail, tetapi perhitungan matematika semuanya saya pikir ada hubungannya dengan semuanya adalah aljabar. Misalnya, Anda menghitung perkalian atau penjumlahan atau bilangan campuran. Tapi kita tidak pernah memperkenalkan ke anak bahwa harusnya menghitung variabel dengan koefisien misalnya seperti itu. Betul. Tapi jadi kita dasarnya ya. Biasanya langsung ke penjumlahan atau bilangan campuran misalnya. Sebenarnya itu juga merupakan aljabar, tapi kita tidak pernah mengaitkan bahwa kasih tahu ke anak bahwa oh ini variabel. Oh iya, iya. Ini tidak pernah, jadi kita biasanya langsung, padahal sebenarnya harus seperti apa yang Bu Putih bilang ya. Ini juga merupakan suatu masukan buat saya di SD itu Bu Putih, karena tidak pernah kasih seperti itu langsung aja teorinya. Misalnya 3X tambah 12Y sama dengan berapa, jadi kita tidak memperkenalkan koefisien dengan variabel dengan koefisiennya seperti itu. Terima kasih untuk materinya Bu Putih. Sama-sama. Menurut saya ya, ketika di aljabar yang mungkin kita harus aware banget, yang harus kita harus kita pastikan siswa kita benar-benar paham, itu pertama variabel, koefisien dan konstanta misalnya, juga lambang sama dengan, lebih besar sama lebih kecil. Itu kelihatan sebagai sesuatu yang sangat mudah, tapi kadang-kadang pemahamannya tidak sesederhana itu. Misalnya kadang-kadang kita temui, saya kadang-kadang melihat mahasiswa bahkan menggunakan lambang sama dengan, tapi nilai ruas di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu bisa beda, tapi mereka tetap menggunakan tanda sama dengan. Artinya itu tidak benar-benar paham dengan kata sama dengan. Kedua, contohnya suka menggunakan istilah pindah ruas gitu ya. Oh, pindah ruas ke kiri, pindah ruas ke kanan gitu ya. Tapi kalau ditanya kenapa pindah ruas gitu, itu nggak ngeh bahwa sebenarnya yang kita lakukan adalah kita memanipulasi si persamaan itu, ruas kanan dan ruas kirinya, misalnya kita jumlahkan dengan sesuatu yang nilainya sama gitu ya, sama di sebelah kiri kita tambahkan 3, di sebelah kanan kita tambahkan 3. Sama seperti timbangan, atau misalnya kalau tadinya di timbangan di sini 2 kg, di timbangan sebelah kiri 2 kg, di kanannya 1 kg tambah 1 kg kan sama-sama 2 kg kan, itu boleh pakai sama dengan. Kita kalikan 2 di sebelah kirinya, yang sebelah kanannya juga harus kita kalikan 2 kan, biar setimbang. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin nanti kita akan bisa bahas dengan sedikit lebih lanjut gitu. Ya, Bu Putih, ini mungkin yang apa ya, yang dirasakan oleh teman-teman guru di SMA, ya termasuk saya juga. Maksudnya begini, jadi ketika kita mencoba menjelaskan bukan pindah ruas, tapi apa ya, harapannya misalnya tambah 3 kiri, tambah 3 kanan, kali 2 kiri, kali 2 kanan, kayak gitu. Manipulasinya itu apa ya, lebih susah diterima. Iya. Sehingga makanya ini butuh apa ya, aktivitasnya seperti apa. Ini kan karena memang tidak terbiasa, bukan tidak terbiasa, tapi
mereka tidak mendapatkan pengalaman yang lebih, aktivitasnya langsung pindah-pindah itu, tapi tidak diberikan. Nah, jadi mungkin nantinya bisa diberikan aktivitas Tentang contoh, persamaan ya. ya contoh-contoh aktivitas yang bisa membangun konsep dia terkait pindah ruasnya itu. Oke. Nanti saya coba pikirkan ya. Tadi ada masukan juga kalau topik berikutnya mungkin kita bisa bahas persamaan linear dua variabel, tapi mungkin sebelumnya bahas persamaan dulu kali ya. Ya, betul. Bahas persamaan, nanti saya akan coba rancang sebuah kegiatan sederhana di mana kita bisa belajar lagi tentang persamaan. Ibu dan Bapak mudah-mudahan tidak keberatan kita mengulang seperti halnya kita siswa SMP. Tapi mudah-mudahan nanti saya coba rancang dulu kegiatannya. Jadi saya setuju. Mungkin kita mulai dari persamaan, nanti habis itu kita masuk ke persamaan yang lain-lain gitu. Gimana? Ada lagi yang mau refleksi dari pengalaman hari ini? Saya Bu. Oh ya, silakan. Bu. Saya Musdalifah dari Makassar. Ya, silakan Bu, Mas. Oh iya. Aduh, menarik sekali. Selama ini kan mengajar matematika SMP itu di bagian aljabar itu biasanya kita perkenalkan bentuk aljabarnya dulu. Misalnya? Iya. Dan ternyata harusnya polanya dulu. Di materi juga biasanya bentuk dulu baru materi pola bilangan. Padahal harusnya kalau melihat tadi tampilannya Bu Puri itu ya memang harusnya pola dulu tadi ya. Dan yang paling menarik itu kita kan guru matematika itu susah bercerita. Iya. Berdongeng susah, bahasa kita itu terbatas, tapi ternyata penting ternyata untuk bercerita ke anak-anak sebelum masuk ke materi. Ya. Dapat malam ini. Betul, Terima kasih. bercerita itu salah satu caranya ya. Sebentar, saya mau kirim bahannya dulu tadi ke Pak Yandri. Saya tuh bisa langsung di chat, Bu. Saya nggak bisa attach tuh di sini. Nggak tahu kenapa. Saya kirim ke WA, nanti Pak Yandri akan share dengan teman-teman. Silahkan digunakan. Oke, jadi kalau kita jadi ketemu, mau ketemunya kapan? Kita sepakati dulu. Hari ini kita kayak perkenalan aja. Jadi saya sebenarnya hari ini tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih, pengen sharing-sharing aja. Jadi nggak yang serius-serius banget nyiapin workshop apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih tetap berguna. Mau ketemu lagi kapan kita, Ibu dan Bapak? Nanti saya siapkan materinya tentang persamaan dulu. Kalau hari Sabtu jam berapa ya Bapak Ibu? Jam 12 begitu? Kita masih itu 12 waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Barat? Waktu Indonesia Barat. Masih acara penutupan. Oh ya. Sorenya mungkin bisa jam 4. Jam 4 waktu Indonesia Barat. Sana jam 6 ya. Kasihan teman-teman. Hari Minggu tapi santai saya. Malam mingguan. Atau minggu aja. Bagaimana? Jam 6 maghrib. Jadi ya, kalau di sana maghrib. Hari Minggu saya lebih kosong. Kalau Sabtu udah ada agendanya. Hari Minggu aja boleh. Sebenarnya memang kayaknya lebih tepat jam segini sih Bu, jam 8.30 waktu Indonesia Timur. Cuman ya ini Ibu. Kalau kemalaman Pak Yandri dimajuin aja nggak apa-apa. Jadi misalnya jam 4 waktu Indonesia, jam 5 waktu Indonesia Barat. Nanti pas saya maghrib saya izin sholat dulu. Jadi istirahat sebentar, dipotong, dilanjut lagi gitu. Jadi nggak terlalu malam bagi teman-teman di Indonesia Timur. Kan kalau jam 5 kan di sana jam 7 kan masih mending. Ada Bu Andri ini Bu, mungkin Bu Andri bisa menyampaikan. Bu Andri mungkin mau nambahin tentang aljabar. Bu Andri mau jago. Enggak sih, kalau tadi kalau yang suka pakai cerita-cerita gini memang kan saya keluarga homeschooler ya. Ada yang menggunakan ini. Jadi
cerita-cerita ini tuh dipakai. Nah, kalau saya sendiri berangkat ceritanya itu dari yang sederhana, yang lebih sederhana lagi dari cerita itu. Jadi bukan gitu. Oke. Ceritanya misalnya sederhana Seperti gini. apa tuh? Misalnya gini, Budi jualan kue. Saya bilang gitu, Budi jualan kue. Kemudian hari pertama itu laku 10 kue. Hari kedua laku 15 kue. Terus jadi semacam kayak pertanyaan terbuka gitu. Terus saya tanya, berapa banyak kue Budi yang dijual? Berapa banyak Budi jualan kuenya gitu loh. Jadi Budi bawa kuenya tuh berapa waktu pertama kali. Nah, terus saya tanyanya bukan gini, bukan jawabnya. Ini soal bisa dijawab apa enggak? Gitu. Lebih keren lagi. Ini soal bisa dijawab apa enggak? Nah, biasanya anak-anak nanti macam-macam tuh. Nggak bisa, Bu, kan kue awalnya nggak diketahui. Gitu. Terus anak-anak bisa aja, Bu. Bisa, Bu, dia bawa kuenya 25 gitu. Kamu kenapa milih 25 gitu kan? Ya kan 10 sama 15 anggap aja 2 harinya habis gitu. Ada lagi nggak yang lain? Ntar biasanya, loh 26 juga bisa dong, Bu. Terus nanti saya tanya, kalau dia bawa 24 bisa nggak? Nggak bisa gitu. Nah, nanti sebenarnya arahnya itu bahwa yang berubah-ubah itu adalah yang dibilang variable gitu. Jadi saya langsung masuk ke bahasa variable. Nah, terus baru nanti masuk ke model-model permasalahan yang itu tuh bisa berubah-ubah gitu. Jadi dari yang jualan kue, nanti intinya sih diskusinya tuh dari jualan kue, nanti kuenya tuh bisa digambar-gambar kayak gitu, tapi memang belum saya tuh belum ngarahin ke pattern berkembangnya itu langsung menggunakan kasus kue. Jadi saya nanti langsung bilang begini bahwa kue ini di dalam aljabar ini bisa kita modelkan sebagai X. Nah, X-nya ini berarti bisa bebas nggak? Misalnya nilainya jadi berapa aja bisa. Nah, kadang-kadang X-nya ini juga nggak bisa jadi bukan kue, bisa yang lain juga. Nah, itu yang saya bilang. Nah, jadi variable, sesuatu yang dapat berubah-ubah. Nah, kenapa namanya X? Saya malah kadang suka tanya, kenapa namanya X gitu. Terus nanti dikaitin juga tuh, kayak misalnya X file, X apa, sesuatu yang kita belum ketahui atau bisa berubah-ubah, biasanya kita namanya X. Nah, nanti biasanya saya suruh cari tuh, coba deh, ada sejarahnya loh itu kenapa namanya X, nanti mereka googling, oh ternyata alasannya itu, gitu-gitu. Nah, jadi sih sebenarnya buat narik-narik gitu. Nah, kalau untuk pattern berkembang ini lebih justru bukan untuk pengenalan ya masuknya, jadi lebih kayak ngelihat pola. Nah, tapi makanya dengan adanya untuk bisa pattern berkembang itu jadinya bisa dikombinasi nanti kalau saya kebayang tuh jadi untuk worksheet-nya itu bisa dikombinasi. Nah, jadi kalau saya pendekatannya ke bahasa. Jadi ketika itu berubah-ubah jadi bisa berubah-ubah jadi variable. Terus satu lagi konstanta. Nah, konstanta itu baru tuh masuk sesuatu yang saya langsung masuk ke arah yang grafik itu loh. Tapi yang X+2 gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya kamu jualan bakso, 1 mangkok bakso itu harganya misalnya 10, tapi ada komponen lain kamu belum masukin komponen harga kerupuk. Nah, modalnya kerupuk itu misalnya 3.000. Nah, berarti harga bakso itu 3.000 ditambah banyak baksonya. Jadi maksudnya kerupuknya itu nggak gratis gitu loh. Jadi saya tambahin, jadi kerupuknya misalnya 3.000, jadi 3.000 ditambah berapa X gitu loh. Nah, nanti kalau baksonya misalnya X-nya 10, jadi kan jadi 13.000. Kalau X-nya nanti baksonya 2, jadi kan 20.000 kayak gitu. Jadi lebih ke nanti baru tuh. Nah, ini sesuatu yang 3.000 ini sesuatu yang tetap terus. Nah, tetap itu yang dibilang konstan. Nah, konstan. Jadi terus kalau koefisien, nah koefisien itu lebih saya pakai bahasanya itu kolaborasi bersama. Efisien itu apa maksudnya? 2X itu kan artinya 2 dikali X. Berangkatnya dari tadi X tambah X gitu kan. Jadi 2X itu adalah 2 dikali X. Daripada kita nulis kata-kata 2 dikali X, disederhanakan jadi 2X. Jadi koefisien X yang berkolaborasi agar efisien bersama X. Jadi lebih ke arah bahasa gitu saya ngenalin variabel, koefisien, sama konstanta. Kayak gitu sih. Cuman ini idenya Mbak Putih jadi bisa saya pakai juga. Saya lebih ke bahasa. Ya, ide bagus kok Bu Andri.
Tadi sebenarnya yang mau kita bahas itu di awal adalah ketika kita belajar aljabar, kita nggak cuma sekedar menyelesaikan X-nya berapa gitu, tapi sebenarnya yang kita lakukan kan kita membuat prediksi, kita mencari hal yang tidak diketahui gitu, hal-hal yang kayak gitu, beberapa hal yang lebih konseptual itu sih sebenarnya tadi yang kita bahas. Misalnya tadi jadi saya juga masukin model apa sih model itu. Jadi nanti kalau ketika membahas persamaan itu kan itu tuh nanti bakal jadi model dari sebuah permasalahan. Jadi dari permasalahan. Terus jadi nanti bagaimana cara memodelkan misalnya kita menemukan suatu masalah. Gimana sih kita bikin model? Nah, itu penting juga karena sebenarnya ada pakai pendekatan bahasa. Kenapa itu kita umpamakan sebagai M, sebagai A, sebagai X. Nah, itu ada caranya supaya anak itu bisa melihat sebuah permasalahan. Biasanya nanti setelah dikenalan dengan itu, saya justru masukin nilai variabel yang berubah-ubah. Karena nanti misalnya X-nya kalau misalnya setengah, nah nanti permasalahan berikut anak itu biasanya yang ada hubungannya sama pecahan tapi positif negatif. Padahal nanti untuk perhitungan ke depannya itu kan itu penting banget kan kalau nanti di fungsi itu kan penting banget kan kalau yang ada hubungannya positif negatif. Nah biasanya latihannya di situ dulu. Nanti baru masuk persamaan. Persamaan itu apa sih gitu. Yaitu nanti berangkatnya tuh biasanya dari permasalahan, tapi digiringnya itu memang nggak bikin model dulu, tapi menurut kamu ada kan yang bisa coba-coba tuh diselesaikan. Nah bayangkan kalau permasalahannya nanti semakin rumit kayak gini, gimana kayak gitu. Nanti baru tuh bisa masuk bahwa pendekatan aljabar ini jadi memudahkan gitu. Iya. Betul. Nanti udah dari situ baru deh. Nah, biasanya kalau saya pertama itu untuk ngenalin itu memang cerita gitu. Tapi untuk menggiring latihannya itu saya grading dari yang ada 5 model. Jadi yang model pertama itu saya bikin X tambah 5 sama dengan 2. Model kedua saya bikin X tambah 3 sama dengan X tambah 6. Yang model gitu. Model 4 bikin 3 dalam kurung X tambah 5 sama dengan berapa X. Jadi udah mulai tanda kurung. Model keempat itu saya bikin setengah, ada setengahnya di depan, ya di luar kurung sama setengah di dalam kurung. Nah nanti dibahas tuh masing-masing itu sebenarnya poinnya apa. Nah nanti kalau mereka udah punya grading latihan yang kayak gitu, kita latih, terus mereka udah paham modelnya, itu SPL 1 variabel udah kelar banget, mereka udah gampang. Jadinya. Jadi ada 2 konteksnya sih, biasanya habis kenalan latihannya itu saya grading jadi 5 tahap gitu. Untuk latihannya ya, exercise-nya ya. Exercise karena biar bagaimanapun ketika mereka udah paham, ketika menghadapi kekompleksan model itu juga nggak semua anak tuh bisa tahu cara menyelesaikannya. Betul. Ada model 3 dalam kurung setengah X plus 3 sama dengan misalnya 1/4 X, itu belum tentu anak bisa. Iya. Kalau menurutku itu kasus yang Bu Andri sebut yang makin lama makin kompleks ya kalau persamaannya, terus agak sulit diselesaikan. Itu sebenarnya menurutku salah satu unsur yang paling berpengaruh adalah tidak menyadari bahwa itu tuh equation persamaan yang bisa kita manipulasi gitu. Dengan entah mengalihkan atau membagikan kedua ruas gitu. Betul, nanti arahnya ke situ. Jadi kan itu ada tingkatan tuh. Nanti sebenarnya tingkatan 2 itu dari tingkatan pertama, tingkatan 3 itu sebenarnya kombinasi dari 1, 2, 4 itu 1, 2, 3 gitu. Nanti baru mereka poinnya cuma ke sini doang. Jadi mereka ngelihat polanya. Oke, berarti kalau ada soal gini. Nanti masuk ke modelnya kayak gini. Karena biasanya spesifik banget tuh masalah SPL 1 variabel itu spesifik banget. Betul. Jadi modelnya itu benar-benar langsung bisa kayak kesinilah arahnya gitu. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sedang mencoba untuk menyemarakan untuk matematika itu bukan sekedar untuk berhitung, menyelesaikan atau mencari nilai dari X, tapi bagaimana anak didik kita bisa juga melihat polanya. Nanti dari pola kita bisa membantu mereka untuk mencoba merepresentasikan matematika dalam berbagai bentuk. Jadi hal-hal yang seperti itu yang biasanya jarang kita
kita coba eksplor di kelas bersama siswa. Nah ini kita mau mencoba menyemarakan kayaknya tepat ya Bu ya, menyemarakan itu lagi. Kita mencoba mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mengajak siswa melihat pola dan lain. Dan kalau saya seperti tadi dari Ibu Musdalifah, Bu Putih, saya ini keren tuh karena biasanya seperti Yang tadi pakai kata Bu Mus, ya, bukan? Bukan Bu Musdalifah yang biasanya memberikan materi dulu bentuk umum. Nah, ini kita mencoba Bapak Ibu untuk mengajak kegiatan pembelajaran tuh kita mulai dengan aktivitas. Begitu ya Bu Putih ya. Semoga ini sama kita ininya. Jadi saya juga mencoba mengajak ke Bapak Ibu matematika kita mulai dengan aktivitas, bukan dengan memberikan materi apalagi sudah langsung dengan bentuk umum. Jadi, nah makanya kita adakan kegiatan ini biar Ibu Putih dan teman-teman beliau bisa men-share, berbagi tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa membangun, ya salah satunya adalah keterampilan berpikir secara aljabar ini. Nah, itu yang kayaknya Pak Yandri, tadi ada yang minta pertemuan berikutnya kan persamaan linear dua variabel. Ya. Tapi kayaknya saya lebih baik mulai dari persamaan dulu deh. Jadi sebelum masuk ke persamaan linear dua variabel, apa sih yang dimaksud dengan persamaan gitu. Jadi mungkin kita bahas itu. Pada akhirnya kita akan sampai ke sini, saya akan bahas ini. Jadi kita belum tahu ini bakal berapa pertemuan. Ya, tergantung nanti kita mau belajar apa bersama. Jadi kalau jadi Bapak Ibu ini sekaligus saya mengundang atau memohon ya ke Ibu Putih dan teman-temannya di Gernasa Saka. Ini kan ada SD, ada SMP. Jadi kalau memang di Gernasa Saka dengan Heka-Leka sudah selesai, kalau bisa dilanjutkan lagi begitu. Jadi ini kan itu yang fasilitasi. Ini kan teman-teman seperti ada Ibu Tabita, ada Ibu Vista, ini guru-guru SD dari Ambon, dari Maluku Tenggara. Ya mungkin nanti dengan bantuan mereka kita bisa kumpulkan beberapa teman guru SD. Apalagi Ibu Tabita nih, bagaimana Bu? Sudah jadi kepala sekolah atau belum Bu? Kalau sudah jadi kepala sekolah berarti satu sekolah sudah bisa ikut nih. Ibu Tabita semoga masih ada. Nah, jadi mungkin bisa dilanjutkan. Dan sebenarnya Bu Putih saya sudah ada yang minta juga untuk matematika guru SD itu dari saya tidak tahu itu, tapi gereja maksudnya entah mereka ya, kalau di Katolik kan ada yayasan pendidikannya. Saya tidak tahu nih kalau untuk di yang GPM ini apakah ada yayasannya atau bagaimana, saya kurang tahu. Cuman dari teman-teman jemaat kemarin yang mereka sudah sebut itu sekian mungkin kecamatan atau saya kurang tahu strukturnya seperti apa, tapi mereka punya ya kayaknya yayasan juga pendidikan, bergerak di pendidikan untuk guru-guru di bawah naungan mereka itu ada juga guru SD-nya. Nah ini mereka sudah minta untuk diberikan pelatihan ya dari Gernasa Saka sebenarnya. Saya bilangnya kemarin untuk guru-guru SD matematika khusus. Ya jadi maksudnya sebenarnya Gernasa Saka juga. Jadi kalau emang selesai dengan Heka-Leka ya mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Yandri ya fasilitasi. Tuh ya enggak. Cara Johanna dan Pak Yandri, iya fasilitasi Pak Yandri. Johanna Dana Dama main ya 412, ada yang mau tunjuk jari tuh Pak Yandri? Ya silakan Bu. Ibu Johanna. Selamat malam dan terima kasih atas kesempatan yang pada saya, Ibu Put, Bapak Yandri dan teman-teman sekalian. Kami dari guru SD ini malam ini sangat senang dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini. Tadi saya memang masuknya agak terlambat, jadi tidak mengikuti dari awal sehingga mungkin konsep saya tadi terputus, tetapi saya sangat senang karena saya tentang dari pola-pola
Memang di itu lebih banyak konkretnya. Jadi menggunakan simbol-simbol yang seperti disampaikan oleh Ibu Put tadi, bahwa menggunakan simbol segitiga, persegi untuk penanaman konsep daripada pola-pola bilangan. Misalnya pola bilangan ganjil ya, dengan menggunakan segitiga 1, 3, 5 dan sebagainya. Pola persegi untuk bilangan-bilangan genap dan sebagainya. Usul saya, Ibu, tadi saya sangat usul saya kalau dapat guru-guru SD dompokan, sebab guru SD bukan guru mata pelajaran khusus, Iya. mata pelajaran secara keseluruhan yang sudah di 1, 2, dan 3 matematika dengan sedangkan kelas 4, 5, 6 memang mata pelajaran matematika diajarkan sendiri. Sulit juga, Ibu. Dengan demikian, saya sangat senang dengan kegiatan ini. Kalau dapat, itu guru-guru SD itu dikelompokkan sendiri atau punya waktu sendiri. Saya juga Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu, kami sebenarnya bergeraknya fokusnya malah di SD sama MI. Jadi kami punya program namanya Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Nanti kalau mau bergabung, ada Facebooknya ya. Boleh bergabung sama kami. Itu kami ada gerakannya. Pak Yandri ini fasilitator, jadi boleh ditodong. Todong Pak Yandri aja. Pak Yandri, todong aja ini. Dia udah bisa berbagi, Ibu dan Bapak. Nanti silakan bergabung. Kami tuh punya 36 jam pelatihan khusus guru SD. Jadi, dan sebenarnya di Maluku kami udah menyiapkan beberapa fasilitator ya. Di antaranya ada Pak Yandri dan beberapa teman-teman. Jadi kalau mau memang kita bisa atur waktu. Mungkin teman-teman yang fasilitasi, teman-teman Pak Yandri yang di Maluku berapa? Memfasilitasi tempatnya, Bu. Tempat dan waktu. Enggak lah, udah jadi fasilitator. Nanti PPT-nya kita bisa share. Jadi mungkin beberapa teman-teman di Maluku udah punya skill kok. Termasuk Pak Yandri. Iya, terima kasih. Jadi kami punya 36 jam pelatihan untuk SDMI, Bu. Jadi dengan syarat mau berbagi lagi dengan teman SD yang lain, guru SD yang lain. Baik. Jadi ini untuk pertama kali kami bergabung dan mungkin kami baru ikut. Jadi itu permintaan saya, dan kalau memang seperti yang Ibu sampaikan bahwa sudah hari kemarin sudah dilaksanakan, maka kesempatan ini mungkin saya minta Pak Yandri juga untuk bisa mendampingi khusus sekolah kami lagi, SD Naskat Matias 2 Langgur A. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Senang sekali. Ibu, jadi untuk SD ini nanti ya, jadi ke depan mungkin akan dipisah ya Bu ya, Bu Putih, untuk matematika ini khususnya. Jadi yang SD kami punya modul yang lebih ajak malah. Kalau yang SMP ini kami masih nyoba-nyoba ini kita masih nyoba untuk SMP, dan untuk SD sudah siap sebenarnya. Ibu Putih dan teman-teman sudah siap. Jadi Bapak Ibu, untuk minggu depan ini mau hari Sabtu atau hari Minggu ya? Mungkin ada yang bisa tadi sudah dari Ibu Lina, kalau bisa jangan malam. Yang lain Bapak Ibu ada usulan biar kita bisa mengatur. Aku lebih prefer Minggu, Pak Yandri. Kalau Minggu aku lebih bebas, mau pagi, mau siang, mau malam lebih bebas. Kalau Sabtu udah agak penuh paginya sebenarnya. Ya boleh, Bapak Ibu ada yang ingin usul hari Minggu jam berapa gitu? Atau kita tetap dengan jam ini saja, tapi mungkin dimajukan. Kita mulai dari pas maghrib, nanti saya sholat dulu aja, izin sholat gitu. Mungkin jam 8 tepat gitu ya, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Kalau hari Sabtu sore, Bu? Bapak Ibu yang lain, Sabtu sore? Atau semua pada ngikut aja nih? Kalau emang ngikut saja biar kita bisa tetapin waktunya sih. Jadi begini Bapak Ibu, kalau memang responnya bagus gitu, artinya
bisa dalam bentuk satu kelas, ini nanti akan dijadikan kelas. Jadi ada lebih, mungkin akan mencoba distrukturkan ya Bu Putih ya. Mungkin, tapi kalau dalam ini karena masih coba saya agak lebih cair sih, lebih eksperimen sih sebenarnya. Ya. Oke, ini tidak ada yang tidak banyak yang ingin memberikan ini Bu. Jadi mungkin jam kita 12, di sana udah belum, baru jam 10, 10 ya. baru jam 10. Hari Minggu jam 8 malam. Boleh bertanya nggak? Ya boleh Bu. Saya kan guru SMA Pak Yandri. Ya. Jadi kalau SMA itu agak sulit kalau mencari yang konkretnya kan, seperti integral atau limit atau banyak lah yang memang agak bingung juga kalau anak-anak nanya, Bu ini belajar ini untuk apa? Kadang-kadang juga nggak tahu mau jawab apa. Bisa dibantu nggak mungkin pengalaman Pak Yandri atau dari Ibu Dita kalau yang sudah masuk abstrak begitu, itu jawabnya gimana ya? Anak-anak kan juga nggak semangat belajarnya yang susah-susah, tapi nggak ada gunanya gitu kata mereka. Iya, kalau SMA memang udah lebih abstrak ya Bu. Kalau menurutku memang permasalahannya di kurikulum, ada unsur kurikulumnya sih Bu, karena gini, kalau di Singapura matematika SMA itu dibagi menjadi 3. Satu untuk siswa yang akan matematika yang general untuk siapapun juga. Jadi bidangnya apapun. Terus nanti ada matematika untuk orang yang bidang kuliahnya akan sangat berhubungan dengan matematika. Misalnya teknik, ekonomi, engineering, kedokteran gitu ya. Itu ada penjurusannya sendiri. Terus satu lagi adalah mathematics for aspiring mathematicians. Jadi mereka yang sangat suka dengan struktur, hal yang rigid dan abstrak, yang kira-kira bakal jadi matematikawan lah. Itu ada dibagi. Jadi SMA-nya tuh matematikanya dibagi 3. Di dalam konteks Indonesia kayaknya nggak terlalu terbagi seperti itu ya Pak Yandri ya. Makanya jadi bingung anak-anak tuh. Matematika wajibnya pun bahkan sudah ribet banget itu Bu. Iya makanya, jadi dalam konteks Indonesia memang pasti akan bingung. Tapi kalau kayak paling yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka menemukan kesenangan kali di antara pola-pola, dan kalau yang kita tahu aplikasinya kita bisa share. Tapi memang kan nggak semuanya ada aplikasi langsungnya sih memang. Kalau udah SMA ya. Tapi Pak Yandri mungkin lebih tahu kali. Kalau saya, Mbak Putih, kalau saya biasanya bagaimana ide itu dibangun. Jadi lebih kepada penyajian ide. Jadi sederhana gitu. Tapi memang nggak setiap topik bisa kita sajikan seperti itu. Nah, biasanya misalnya nih tentang logaritma. Coba deh kepikir, ngapain sih kita capek-capek menghubungkan logaritma ini sama pangkat, terus buat apa juga kita tuh belajar logaritma. Nah, ini biasanya nanti masuk ke arah pendekatannya tuh saya biasanya kan kalau pertama tuh biasanya pernah dengar gempa bumi nggak kayak gitu. Pernah kepikir nggak tentang skala Richter? Terus kenapa ditulisnya kayak gitu? Terus apa hubungannya skala-skala itu? Nah, nanti masuk ke situ. Terus pernah kepikir nggak tentang not musik? Kenapa frekuensinya itu ada hubungannya dengan sesuatu? Jadi nanti ke arah situ. Jadi nah, saya biasanya kasih dua manfaat gitu. Terus nanti selebihnya silakan kalian googling sebenarnya apa manfaatnya. Dan yang paling menarik lagi, kalau dalam matematika semua itu ada history. Kamu bisa belajar tentang history of logarithm. Jadi coba dicari dan coba dituliskan menurut kamu itu seperti apa. Terus biasanya ini sifatnya silakan ya kalau yang mau mencari lebih jauh, tapi saya udah berikan 2 dulu materi. Terus misalnya dilaksanakan. Limit itu apa gitu. Nanti kenapa sih orang ngomongin limit, awalnya tuh bagaimana gitu. Terus nanti sampai dibawa ke turunan, sampai kemudian bisa jadi definisi turunan, sampai kemudian nanti jadi berangkat dari idenya, baru ini buat apa sih sebenarnya. Jadi biasanya kasih case aja sih, selebihnya. Nah ini cuma satu case yang saya tahu, coba deh kalian cari, dan itu banyak sekali. Jadi termasuk belajar pecahan aja, coba history of fraction, history ini. Nah historinya itu kita angkat dari sisi bahwa kok bisa ya orang berpikir seperti itu. Jadi kita bawa gini, seandainya kita hidup pada masa itu, punya masalah kayak gitu,
kita punya solusi apa. Nah, orang dulu tuh berpikir seperti itu. Jadi matematika bicara sebenarnya hal sederhana dalam keseharian kamu mencari solusi dari sebuah permasalahan. Dan yang saya sajikan adalah bagaimana orang dahulu menjadikan matematika itu sebagai solusi dari permasalahan. Jadi memang nanti bisa kayak pendekatannya lebih kepada kayak cerita kayak gitu supaya memantik, oh matematika itu ternyata luas ya. Jadi banyak yang baru tersadar. Sama sejarahnya ya Bu Andri ya. Ya, karena baru tersadar, oh itu ternyata tuh kayak gitu. Jadi yang bikin ternyata itu emang solusi masalah ya. Selama ini kan mikirnya matematika udah kayak kering aja. Terus kita udah terbiasa take it for granted loh untuk matematika, nerima-nerima aja. Padahal ternyata itu adalah pergolakan pemikiran, pergolakan budaya gitu. Benar. Ya. Kalau kalkulus kan memang diciptakan untuk membantu orang yang ini ya. Belajar fisika, benar nggak sih waktu itu sejarahnya? Engineering ya, di karya engineering. Memang waktu itu diciptakan karena ada kebutuhan kan, kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah ini juga Bu, di luar kayaknya untuk SMA belum dapat kalkulus tuh. Kalkulus benar-benar di perguruan tinggi kalau nggak salah. Buku-buku ada yang beberapa yang kayak gitu sih. Buku-buku yang saya lihat itu kalkulus nggak masuk di buku SMA. Iya sih. Ya sih, memang dalam konteks kita kadang-kadang banyak banget emang itu bahannya. Nah, jadi saya Bapak kalau Ibu, udah ditanya siswa kayak gitu, ya saya berpikir ambillah yang memang bisa betul-betul kalian ambil, dan memang ini saya bilang tuh konteksnya bahwa kurikulum kita tuh kayak gini, tapi sadari kalau saya biasanya bawanya cuma gini doang, ya berbaktilah sama orang tuamu, ini salah satu wujud. Jadi belajarlah diterima saja, karena nggak ada yang sia-sia dalam kesungguhan. Saya selalu bawanya ke situ karena bingung, udah nggak bisa ngubah sistem kan. Iya betul. Ini ada Mas Viko juga. Mas Viko ada yang diceritakan Mas? Mas Viko dari UPI yang waktu itu Pak Yandri ingat nggak yang kita ikut diskusi sama mahasiswa UPI? Ya, Mas Viko silakan. Halo Pak Yandri dan Bu Rita, Bu Putih. Apa kabar? Baik. Aku senang banget bisa diizinkan untuk bergabung dan jadi bisa kenal sama teman-teman dari daerah Timur Indonesia. Senang banget sih. Nanti ikut-ikut lagi aja kita. Oke. Kalau diperbolehkan aku bakal. Boleh ini dong. Terbuka Mas, terbuka. Oke. Ya, oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Viko. Terima kasih ya kita dan Bu Sama-sama. Andri. Saya tuh hari ini merasa topiknya sebenarnya sederhana banget. Saya nggak terlalu neko-neko, nggak banyak banget gitu. Tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Nggak terlalu banyak gitu bahannya. Sedikit sekali. Jadi hari Minggu mungkin jam 8 ya Bu Putih, minggu depan. Kita kumpul lagi Bapak Ibu di room ini juga kembali. Nanti ya berarti untuk kedepannya apakah ini sampai jadi 3 atau 4 sesi kita akan lihat pada pertemuan besok. Semoga ini ada yang ingin disampaikan Bu Putih sebelum ditutup? Enggak sih, saya cuman materi hari ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak, tapi ya mudah-mudahan berguna aja sih. Emang tidak didesain untuk kayak berlimpah gitu. Saya tahu udah malam juga kan. Jadi saya cenderung lebih pelan-pelan, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita makin lama makin banyak belajar gitu aja. Jadi nggak yang ambisius banyak semuanya disampaikan. Tapi ya itu. Ya, jadi kalau dari kami Maluku Belajar khusus untuk matematika memang berharap bisa mengajak Bapak Ibu guru, teman-teman guru SD, SMP maupun SMA untuk mencoba memikirkan aktivitas di tiap proses pembelajaran di kelasnya. Jadi pengen mengajak memulai pembelajaran itu dengan aktivitas, bukan dengan
misalnya memberikan materi. Intinya bagaimana aktivitas itu bisa memberikan pengalaman kepada peserta didik kita yang bisa terekam lebih lama gitu terkait matematika. Jadi berharapnya tuh aktivitasnya tuh bisa menarik dan sesuai dengan sesuai dengan topiknya. Nah, ini yang biasanya kesulitan kalau saya pribadi sebagai guru matematika itu memikirkan aktivitas apa yang mau dilakukan tuh sulit, lebih sulit itu dibandingkan membahas materinya. Nah, berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa mendapat bantuan atau inspirasi atau wawasan baru lah terkait aktivitas di kelas matematika seperti apa. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan dengan kelas kita. Terima kasih Ibu Putih karena kesediaannya berbagi, Ibu Andri dan Mas Viko, Bapak Ibu yang lain juga yang sempat hadir dan berbagi. Terima kasih. Semoga lo hebat lo ibu-ibu belajar hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Nanti minggu depan kita mulai dari jam 8 ya Bapak Ibu, lebih awal. Tadi juga buka jam 8 tuh sudah ada yang hadir. Jadi ini mungkin kita bisa mulai lebih awal, nanti dipotong beberapa menit untuk Bu Putih sholat, nanti kita lanjut lagi. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Minggu depan kita kumpul lagi. Sering-sering lihat Facebook dan grup WhatsApp yang diikuti. Nanti akan kami sebar linknya ya. Mungkin untuk mempermudah di link ini juga kali, biar tidak berpindah-pindah. Boleh. Menggunakan sama-sama yang sama-sama teman-teman guru yang selalu bersemangat. Bu Andri, kalau nggak ngantuk rapat yuk. Oke, Bapak Ibu kita cukupkan ya malam ini. Ayo Bapak ini Ibu sambil ngerjain tugas ini. Apa ada kerjaan? Ya udah deh. Bisa enggak tugasnya nyambi saya mah. Abis ini aku telepon ya, pakai Teams. Oh, pakai Teams. Ya, Bu Andri sudah punya Teams juga tuh, sudah punya akun dia Maluku Belajar. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Sampai ketemu pekan depan. Ini saya matikan rekamannya ya Bapak Ibu. Dan kalau ada yang masih mau ngobrol-ngobrol